Ternyata yang kuno pun ini rentan juga gitu loh, dan justru dia berubah dari perangkat komunikasi jadi senjata yang mematikan gitu. Karena ini baru rumor. Nah, mereka mastermind. Kalau mereka memang benar-benar terlibat, saya kira mereka nggak sendirian. Ada satu unit yang menjadi bagian dari kekuatan intelijen militer Israel, namanya unit 8200 itu. 200 ini saya kira ini yang berperan sangat penting di lapangan. Ya. Mereka kemampuan intelijennya luar biasa. Mossad itu harus diakui merupakan dinas intelijen paling efektif di dunia saat ini. Ya. Mereka bisa mengkombinasikan operasi-operasi yang kompleks, yang rumit tadi dengan dengan kecanggihan teknologi. Tiba-tiba rangkaian pager meledak di Lebanon. Benar-benar mengagetkan. Ini serangan yang benar-benar tidak diduga. Kita bahas di Diktop episode 23. Pak De, selamat pagi. Selamat pagi. Kita kasih tahu aja syutingnya pagi-pagi nih. Soalnya kondisinya tegang ya. Iya. Biar juga di Timur Tengah tapi tegangnya sampai sini. Padahal saya sudah lupa pager itu apa loh. Tiba-tiba ada masalah besar dengan pager. Saya juga baru tahu masih ada yang pakai pager. Iya. Tapi tiba-tiba ya ini kalau kita langsung ke topik bahasan kita ya Pak De, ini benar-benar mengagetkan nggak menurut Pak De? Wah ini out of blue ya, di luar nalar. Kok bisa ya? Saya nggak ngerti ini, makanya kita harus tanyakan pada ahlinya nih. Kok bisa ini terjadi gitu? Ya apalagi kan sebenarnya kalau sampai sekarang setahu yang dikabarkan di media Israel tuh masih bungkam. Dia tuh diam aja padahal diduga kuat dan mungkin hampir pasti ya ini kerjaannya Israel, dan ada yang bilang Mossad yang teknologinya udah advance gila-gilaan lah. Tapi ini pas banget kita bahas sama salah satu pengamat pertahanan, dan juga tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol dikit. Wah tuh mantep banget sih apa yang dia kasih tau kita. Serius mas Mas Khairul Fahmi apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang Mas Khairul Fahmi. Siap. Ya, Mas Khairul, satu pertanyaan awal aja. Sebegitu naifkah yang namanya Hizbullah sehingga kemudian terjadi ledakan yang sedemikian unik Dan menggemparkan sih. Iya. Kalau dibilang naif, ya enggak sih ya. Karena kalau kita katakan naif, ya dia mikirnya serius ya, sampai nemuin dan memilih pager ini yang tadi Pak Ade bilang sudah lupa gitu ya. Terakhir kali Mas Mohamed pakai pager kapan? Udah lupa kan? Wah, udah tahun 90-an ya. 30 tahun lalu ya. Tahun 90-an kita pakai. Nah, ternyata masih dipakai. Ini menunjukkan mereka serius mikirnya. Gimana caranya komunikasi mereka bisa aman, tapi tetap efektif gitu ya. Terutama dalam konteks koordinasi, dalam konteks komando, pemberian instruksi, distribusi instruksi gitu kan ya. Atau bagaimana mereka mengaktifasi personel mereka di lapangan itu kan. Yes. Pager tetap efektif. Tapi ya tadi ya kalau kita katakan naif ya enggak lah, mereka seserius itu. Nyatanya masih sampai mikir pakai pager itu loh. Dan sementara yang lain sudah pakai HP yang semakin canggih kan gitu. Saya khawatir dia lama-lama pakai intercom dia. Aku aja kalau itu aku baru dengar tuh intercom. Iya, artinya gini loh Mas, yang namanya pager itu kan barang lama, sudah tidak diproduksi lagi dalam pikiran saya. Masuk museum kali Pak Des sekarang. Udah ada dalam museum. Nah, dalam bayangan saya itu belinya di pasar loak gitu kan. Nah begitu di pasar loak kan pasti tidak aman gitu. Itu kan agak naif menurut saya. Tiba-tiba konon kabarnya di dalamnya bisa diselipin sebuah bahan peledak gitu. Nah, kok nggak mikir ke sana gitu loh? Sebenarnya kalau dikatakan tidak diproduksi sama sekali mungkin enggak ya, karena pager ini kan dia tetap harus punya induk ya, server induk gitu. Yes. Ya, harus ada pusat pengendalinya komunikasinya kan gitu.
Kalau dulu kan kita mungkin masih ingat Pak De, dulu kita kan harus nelpon dulu ke ininya ke operator kan gitu untuk minta dikirimin pesan gitu ya. Nah, ya buat terutama buat ini ya, buat mungkin pacar atau apa kalau kita zaman sekolah dulu kan. Nah, sekarang itu apa namanya digunakan dalam konteks apa namanya kekuatan militer, kekuatan apa namanya berperang gitu ya, sehingga tentu saja ya mereka pikirin juga mulai dari bagaimana mengadakan servernya, bagaimana itu kemudian bisa digunakan secara efektif, itu kan dipikirkan pasti. Yang mungkin mereka nggak kira itu hanya ini apa namanya, ternyata yang kuno pun ini apa namanya rentan juga gitu loh, dan justru dia berubah dari perangkat komunikasi jadi senjata yang mematikan gitu. Iya. Ya ini kan sama saja mereka itu membeli alat untuk membunuh diri mereka sendiri kan, seolah-olah begitu. Iya begitu akhirnya, karena ya mereka ini kan pasti karena situasinya di sekelilingnya ini kan ancaman semua. Mereka kan sedang berkonflik, ya, terlibat dalam konflik yang sudah berlarut-larut luar biasa lama kan ini ya, konflik Israel dan negara-negara dan kelompok-kelompok yang anti terhadap mereka di Timur Tengah ini. Nah, termasuk Hizbullah ini juga akhirnya selalu harus berpikir bagaimana meningkatkan keamanan mereka kan gitu, sehingga kalau dikaitkan dengan pager ini tadi, ya ini juga dalam rangka mereka berusaha meningkatkan keamanan diri mereka, keamanan personilnya maupun keamanan komunikasinya kan gitu. Nah kalau ini kemudian ternyata juga nggak aman, ya mereka pasti bingung juga ya ke depan ini harus pakai apa lagi gitu ya. Gitu. Tapi yang belum kita bahas nih, apakah ini gaweannya Mossad? Nah kalau ini gaweannya Mossad itu belum dikonfirmasi ya. Masih diam, tapi bukan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Rumor-rumor yang berkembang soal keterlibatan Mossad atau peran besar Mossad di balik serangan pager ini. Pager bukan cuma pager sebenarnya, tapi juga handy-talkie ya, yang bahkan itu juga perangkat yang digunakan ini juga perangkat lawas ya, bikinan ICOM, IC82 kalau nggak salah, itu yang sudah nggak diproduksi lagi katanya kan gitu. Nah tapi kalau handy-talkie ini kan dia nggak butuh server seperti pager ya. Kalau dia sepanjang ada ya katakanlah pemancarnya ada, tersedia perangkat pemancarnya ada, dan penggunanya juga berada dalam jarak yang memang terjangkau oleh pemancar ini, ya mereka bisa bebas berkomunikasi gitu aja kan. Kalau menurut pikiran Mas, prediksi Mas nih, apakah pager ini memang sengaja diinstal di dalamnya ada bomnya kecil gitu ya, atau ini sebuah sistem yang dikendalikan dari jarak jauh? Yang mengendalikan tuh siapa juga tuh Mas? Bisa ya, kalau dalam pengamatan Mas Fahmi nih, apakah itu benar-benar otak Mossad atau ada sempalan-sempalan lainnya di dalam instalasi militer Israel yang ngelakuin ini nih? Ya, satu-satu. Langsung panas nih Mas. Iya. Jadi dua-duanya mungkin. Ya ini kan masih spekulasi ya. Karena ini masih spekulasi, saya kira dua-duanya itu mungkin. Pertama, kalau kita pernah sering dengar lah, kita sering dengar soal gadget yang karena overheat terus kemudian meledak. Gitu kan. Kita sering dengar gadget overheat meledak. Ya. Tapi kan ledakannya saya kira tidak akan sampai membahayakan nyawa kan gitu. Ya cuman tiba-tiba berasap aja kan gitu. Karena baterainya mungkin overheat ya kan. Itu terjadi. Nah, potensi ini yang kelemahan di baterai ini, kerentanan di baterai ini yang mungkin dipakai juga. Ya artinya kita tahu baterai itu bahannya apa saja kan gitu.
entah itu lithium, entah itu apa gitu ya, yang digunakan. Tapi mungkin saja, bisa saja kan gitu, kita berspekulasi bahwa ada apa namanya unsur bahan peledak yang dimasukkan atau dicampur ke dalam apa namanya bahan pembuatan baterai itu, sehingga yang tadinya cuma sekedar terus berasap gitu ya, menjadi bahan peledak dengan daya rusak apa namanya yang mampu sampai kemudian mencederai bahkan mengancam nyawa penggunanya, pemegangnya kan gitu. Tapi tidak sampai kemudian yang meluas. Artinya kalau untuk saya sedikit singgung, Israel ini terutama Mossad, mereka punya pengalaman panjang untuk operasi terbatas dengan sasaran yang spesifik. Ya. Sehingga ketika mereka apa namanya menarget ini sasaran Hizbullah dengan melalui gadget yang mereka gunakan, ya kan? Sasaran juga spesifik jelas penggunanya, gitu. Jadi tidak sampai kemudian membuat kerusakan yang lebih besar yang kemudian itu merugikan kepentingan Israel sendiri secara global kan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi spekulasi bahwa ada apa namanya kemampuan peledakan yang lebih besar ditempatkan dalam perangkat itu mungkin, ya. Itu mungkin, sangat mungkin gitu ya. Yang kedua tadi apa namanya soal dikendalikan dari jarak jauh itu juga pasti karena ini kan simultan. Ledakan yang simultan. Iya, simultan ledakan kan di beberapa tempat sekaligus dus gitu kan gitu. Artinya mereka punya kemampuan mengendalikan dari luar, dari jarak jauh, ya, remote sensing gitu, untuk bisa menginstruksikan semua perangkat yang menjadi sasaran itu meledak serentak, gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan salah satu, bukan atau jadinya nih, Pak D. Ini dua-duanya ini bisa apa namanya? Ini kombinasi dari kedua opsi tadi, gitu. Mas, saya mau nanya Mas, yang namanya membeli peralatan untuk perang, itu kan mestinya detail ya. Kita mau beli pesawat, dilihat apa tuh namanya, isinya apa, softwarenya apa. Kayaknya nih Hizbullah lupa nih untuk membongkar isinya apa gitu. Nggak di-unboxing dulu ya? Di-unboxing ya. Gitu, sehingga wah terjadi sebuah ledakan yang hampir bersamaan dalam waktu jam menimbulkan kematian dan kerusakan yang sedemikian relatif masif ya. Dan mereka sendiri kaget gitu loh. Apa mungkin ya dalam peperangan kok sampai lupa untuk apa tuh namanya ngulik isi apa tuh alat perang tuh. Komunikasi itu kan alat komunikasi kan alat yang paling penting dalam perang tuh. Iya. Ya mungkin saja ya karena kebutuhan, karena kemudian situasinya memang mereka tidak mungkin lah untuk bisa sangat rigid ya meriksa gitu ya perangkat yang mereka gunakan, apalagi kalau tadi ya kalau misalnya benar spekulasi bahwa ada bahan peledak yang ditambahkan misalnya di apa namanya di komponen baterai misalnya begitu ya, baterai yang digunakan misalnya itu kan apa nggak mungkin mereka bongkar juga, itu kan panjang pasti ininya, butuh pakarnya gitu ya untuk ngelihat baterai ini isinya apa aja nih kan gitu. Nah, sementara mereka setiap hari juga harus dar gitu. Wah, harus perang gitu. Sebenarnya yang menarik kemarin aku baca di salah satu di media-media barat, Hizbullah juga udah ngomong itu sangat sulit untuk dipindai, untuk dicari tahu apakah ada bahan peledak di dalam komponen pager itu. Hizbullah pun udah state gitu. Iya, makanya mereka pakai pager itu dengan keyakinan bahwa ini sulit dilacak, sulit dipantau komunikasinya gitu ya, sulit juga untuk di intercept gitu kan. Itu yang mereka yakini gitu. Ternyata keyakinan ini waduh. Nah, aku tadi masih mau narik yang tadi nih. Jadi selain Mossad nih siapa aja nih kira-kira nih Mas Fahmi yang terlibat dalam upaya teror di Lebanon kemarin? Ya, Mossad itu saya kira lebih pada aspek strategis ya. Mereka
mastermind lah dalam konteks ini. Dalam. Ya, mastermind bisa jadi ya kan gitu. Karena ini baru rumor. Nah, mereka mastermind. Kalau mereka memang benar-benar terlibat, saya kira mereka nggak sendirian. Ada karena ini apalagi ini kaitannya dengan kepentingan militer Israel juga, terutama gitu ya. Ada satu unit yang menjadi bagian dari kekuatan intelijen militer Israel, namanya unit 8200 itu. 8200 ini saya kira ini yang berperan sangat penting di ini ya, di lapangan. Ya. Mereka kemampuan intelijennya luar biasa. Unit 8200 ini. Mereka sudah bisa sampai create teknologi yang dibutuhkan dalam konteks menghadapi ancaman cyber, baik defensif maupun ofensif. Wow. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu siapa-siapa orangnya, tapi ada banyak jejak, ada banyak pihak yang menyatakan, yang mengklaim bahwa sebagian besar startup teknologi di Israel itu dikelola, dikendalikan oleh alumni dari unit 8200 ini. Termasuk yang untuk kepentingan sipil ya. Oh. Artinya ya software yang untuk kepentingan sipil, corporate maupun government. Ya, jadi kalau demikian adanya ini sebetulnya sudah dirancang oleh oleh Israel untuk penyerangan ini. Ya pasti ya. Hizbullah itu kan ancaman yang nyata bagi Israel ya. Okay. Jadi pasti dirancang dan mereka pasti cari celah yang paling mungkin ya. Yang istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dalam konteks serangan pager ini ya, mereka tidak sekedar melumpuhkan jaringan komunikasi dan arus informasi dari Hizbullah, tapi sekaligus juga melumpuhkan orangnya, kan gitu, melumpuhkan personel Hizbullah ini. Ada begitu banyak kerugian kan, ada sekitar 3.000 orang yang ya karena kematian, karena kemudian cedera berat gitu ya, sehingga tidak bisa terlibat dalam berbagai operasi Hizbullah ke depan. Komunikasi mereka juga kocar-kacir dong sekarang, Mas Fahmi, kalau dalam pandangan Mas Fahmi. Iya, jelas kocar-kacir ya, karena ya kalau kita bisa bilang kondisi Hizbullah hari ini terkait dengan disrupsi komunikasi ini, ya mereka pasti ada kepanikan, kecemasan, dan yang paling jelas juga ada ketidakpastian. Mereka ini sekarang bingung kan. Sekarang mereka berikutnya ini mau berkomunikasi dengan cara apa? Dengan gadget yang bagaimana gitu? Apa mau kembali pakai merpati pos? Kan gitu. Karena pakai perangkat yang paling kuno pun ini masih bisa diserang ternyata kan gitu. Ya teorinya kan harusnya makin canggih bukan makin kuno. Betul. Gitu. Tapi kita akhirnya mereka memilih yang makin kuno dan ternyata memang kebobolan kan gitu. Bahaya banget. Bahaya banget. Karena masih pakai ini tadi. Mungkin perangkatnya kuno, tapi servernya, komputernya kan nggak kuno pasti. Ya. Saya ingin tanya Mas, bahwa ini pasti dikendalikan dari jarak jauh. Buktinya bahwa itu bisa meledak hampir di waktu yang bersamaan, ya kan gitu kan, gitu. Nah, memang mungkin ya karena baterai yang dimasukkan dalam alat komunikasi itu diledakkan dari jarak jauh. Meskipun di dalamnya tidak ada tidak ada alat peledaknya, tapi baterai ini kemudian diatur dari jarak jauh, kemudian diledakkan sehingga yang megang ini jadi korban. Ini kan berbahaya sekali nih. Iya. Ya secara secara kasat mata gitu, detonator atau pemicunya nggak ada, memang mungkin ya, mungkin nggak ada. Tapi ini kan sekarang teknologi kita sudah berkembang sangat dahsyat dengan tidak lagi memerlukan mungkin pemicu yang berupa hardware gitu, tapi
berbasis aplikasi, misalnya software, kan bisa. Ini sangat mungkin hari ini. Rangkaian teror seperti ini udah pernah terjadi belum, Mas? Yang tiba-tiba mereka pakai alat komunikasi diledakkan, Bareng-bareng gitu. strategi seperti ini apa ini baru atau gimana, Mas? Sebelumnya saya kira ada ya, tapi di film, di novel. Gitu. Tapi kalau yang nyata ya, dan dengan dampak yang sedahsyat ini, artinya kerusakannya luar biasa, kerugiannya luar biasa, ya baru sekarang. Mungkin kalau target-target spesifik, mungkin pernah ada ya, pernah ada. Tapi yang jelas penggunaan teknologi sebagai alat bantu untuk mengeksekusi sasaran-sasaran spesifik gitu, itu juga sudah pernah dilakukan. Selama kita pakai HP, GPS aktif, lokasi bisa terdeteksi, dan dengan lokasi terdeteksi serangan bisa dilakukan. Itu menjadi pemandu bagi misalnya katakanlah UAV atau drone itu untuk melakukan serangan terhadap target spesifik tadi. Itu juga kan sudah dilakukan. Nah, ini mungkin cuman inovasi lah dari model-model operasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Gitu. Yang menarik, jadi menarik nih, Mas. Mungkin Mas Fahmi bisa ngasih apakah cara kerja Mossad seperti ini? Tiba-tiba serangan-serangan mengagetkan. Maksud nggak Mossad, cara kerja intelijen Israel apa seperti ini? Ini masih blowing my mind. Iya. Mossad itu harus diakui merupakan dinas intelijen paling efektif di dunia saat ini. Ya. Mereka bisa mengkombinasikan operasi-operasi yang kompleks, yang rumit tadi dengan dengan kecanggihan teknologi. Ini sudah lama mereka siapkan gitu ya. Sehingga mereka sudah tidak lagi berkutat pada isu-isu serangan maupun pertahanan yang sifatnya konvensional, tapi sudah bergerak sangat jauh dari yang konvensional. Mereka justru menunjukkan hari ini bahwa ancaman serangan cyber itu nyata. Ancaman serangan cyber itu bagian dari integral konflik-konflik dan peperangan di masa depan, di hari ini dan di masa depan, gitu. Dan mereka udah mempersiapkan itu lama. Cyber pasti lama. Dulu mereka mungkin belum istilahnya cyber ya, tapi Mossad itu sudah sangat concern pada isu-isu perang elektronik. Wow. Karena gini, mereka ini kan negara kecil, SDM-nya terbatas. Kalau menggelar perang konvensional yang membutuhkan pasukan infanteri yang besar, mereka pasti nggak mungkin. Makanya mereka selalu ingin mendesain operasi-operasi militer yang sifatnya efisien tapi efektif, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara dukungan teknologi, meningkatkan dukungan teknologi. Nah, selama ini kemampuan perang elektronika mereka juga sudah luar biasa ya, karena mereka ketika misalnya Hizbullah misalnya ini, yang mereka target pasti kan bukan prajurit-prajuritnya yang berada di garis depan gitu, tapi para pemikirnya yang mereka target untuk melumpuhkan. Jadi karena itu perang elektronika atau sekarang perang cyber yang menjadi. Saya jadi ingat tuh kematian Ismail Haniyeh. Ya itu kan, kita nggak udah di dalam ruangannya itu ruangan militer, tinggal di situ ternyata meledak dan meninggal tuh. Ya kan, itu kan di luar nalar juga. Udah dijaga sedemikian rupa loh, ya kan. Nah ini kan hampir sama dengan ini. Ternyata mereka itu berpikir di luar nalar umum manusia gitu loh. Mereka mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa lah untuk dalam memenangkan peperangan itu. Ya. Tadi yang menarik juga dibilang kan teknologinya Israel dipakai juga untuk sipil dan pasti dijual ke negara-negara lain kan. Termasuk di sini, Mas. Teknologi pertahanannya. Ya, ada rumor ya, ada rumor bahwa Indonesia, tapi kan kita belum bisa mengkonfirmasi kabar burung lah. Ya, ini kan ada rumor pemerintah Indonesia juga menggunakan untuk penegakan hukum, untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan pemeliharaan keamanan itu menggunakan perangkat spyware dari yang merupakan produk dari Israel. Ya itu. Ini kan pada akhirnya
kita tahu bahwa Israel itu memang kemampuan inovasi teknologi itu namanya pertahanannya luar biasa dan dipakai oleh negara lain termasuk mungkin kita. Ya. Nah, ketika kita menggunakan teknologi orang lain ternyata berbahaya sekali kan. Pakai HP-nya orang lain, iPhone aja bisa berbahaya nih gitu. Pegas software ya. Ada yang bilang begitu. Tapi kan itu belum kita konfirmasi. Ya. Cuma kita perlu ingatkan gitu ya, dengan kejadian ini, kita harus mengingatkan supaya kita betul-betul berhati-hati gitu ya dalam penggunaan perangkat ini ya. Jangan sampai, karena mengingat kita ini juga sudah sangat tegas berkomitmen untuk berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya tentu mau tidak mau kita harus siap berhadapan dengan Israel. Ya, langsung atau tidak langsung dengan Israel kan gitu. Iya. Ya, jadi karena Israel ini tadi ya lebih mengutamakan operasi-operasi klandestin, operasi-operasi yang tidak terlihat gitu ya. Tentu teknologi yang menjadi kuncinya kan. Nah, ketika kita menggunakan produk-produk ini, spyware bahkan ini dari Israel ini, ya kan bukan tidak mungkin kerentanan atau celah keamanan kita makin besar. Ya, istilahnya gini lah, katakanlah kalau benar itu Pegasus itu ya bikinan Israel dan kita menggunakan sebagian kita. Dan yang menggunakan adalah instansi yang yang penting di Indonesia. Penegakan hukum mungkin ya. Hati-hati aja itu karena pusatnya kan bisa dikendalikan dari jarak jauh sana kan. Iya kan itu repotnya gitu. Sehingga ketika kita rame-rame untuk membela Palestina, bisa saja itu mereka iseng kan. Ya kan bisa jadi itu tinggal one click ya. Iya. Itu menutup celahnya gimana Mas? Tadi kan pasti kan ada celah keamanan siber yang. Nah itu gimana cara menutupnya itu? Ya pertama ya pasti itu tadi dia berpikir ulang lah menggunakan, walaupun ini tujuannya untuk pemeliharaan keamanan, untuk tujuannya baik gitu ya. Penegakan hukum bahkan atau melindungi masyarakat gitu ya. Tapi kan ada persoalan ini tadi yang harus jangan sampai kita ingin memelihara keamanan tapi kita malah kebobolan lebih besar gitu loh. Iya, betul. Itu kan itu yang kita harus ingatkan gitu ya. Supaya kerugiannya jangan sampai jadi lebih besar. Nah, karena itu kalau bagi saya ya kita nggak bisa juga solusi instan ya. Solusi kita harus jangka panjang. Kita siapkan kemampuan untuk ya punya perangkat sendiri. Kalau memang itu dirasa menjadi kebutuhan, ya gimana caranya kita harus ini talenta digital kita ini diajak mikir, ayo bantu kami bikin spyware lah katakan begitu. Spyware merah putih bahkan misalnya begitu. Supaya kita tidak tergantung pada produk dari negara yang punya potensial konflik dengan kita kan gitu. Iya. Ya, Israel potensial konfliknya begitu besar sih. Jadi kita itu harus hati-hati untuk mengkonsumsi software maupun hardware dari pihak lain. Karena ternyata di situ kelemahan kita. Makanya seperti kata Mas Fahmi tadi, kalau bisa kita berinovasi sendiri. Tapi berapa lama Mas kita bisa inovasi itu? Let's say kita coba bisa mengalahkan bikin pesawat seperti dari dari Perancis misalnya. Rafale misalnya. Kan itu kan takes time betul tuh. Kapan kita bisa bikin kapal selam atau bahkan kita HP pun kita masih senang pakai HP-nya orang lain tuh. Ya berapa lama ya tetap walaupun lama tetap harus dikejar. Harus dikejar. Ya, harus dikejar itu. Kemampuan itu harus dikejar. Dikejar kita sudah ketinggalan dong. Apa? Ya. Kita sudah ketinggalan jauh. Enggak usah dari negara-negara tangga. Iya. Kita ini butuh banyak akselerasi untuk mengejar ketertinggalan terutama di sektor pertahanan ya. Sehingga kalau kita bicara ke depan ya mengejar ketertinggalan dan mengejar target kemandirian itu memang jadi sesuatu yang penting supaya kita tidak mengalami kerentanan tadi. Karena kalau kita jangankan alutsista yang canggih seperti itu ya, yang kaitan dengan software ya. Yang alutsista misalnya pesawat aja. Pesawat ya. Pesawat, helikopter, pesawat segala macam. Makanya menggunakan perangkat-perangkat canggih ya. Itu pengendali utamanya tetap bukan di kita. Nah, kan pengendali utamanya tetap di negara produsennya. Gitu. Coba presiden kita pakai pesawat
yang sangat canggih, kita anggap sangat canggih, tapi pengendalinya bukan di kita. Gitu. Iya. Yang nggak ada ahli Iya. teknologinya nggak ada. Iya. Ibaratnya teknologinya bisa kita gunakan, tapi passwordnya ada di mereka. Iya. Kan gitu. Udah di lock sama mereka, nggak bisa di share. Wah, berbahaya nih bro. Nah, Nih benar-benar bikin Nah, pecah, Pak. saya jadi mikir nih Mas tiba-tiba, wah kalau ya mudah-mudahan tidak ya, Indonesia perang gitu loh dengan sebuah negara Konoha lawan kita misalnya. Kita mesti hati-hati sekali dong menggunakan apa tuh perangkat lunak, perangkat kerasnya. Kalau tahu-tahu lawan kita menguasai Teknologi. pusat kendalinya ya bablas semuanya kita kan. oh iya. Waduh. Makanya kemampuan peningkatan kapasitas pertahanan itu bukan sekedar soal kita bisa belanja apa, tapi juga sebenarnya lebih penting lagi kita bisa bangun apa. Gitu ya. Kita bisa develop apa supaya pertahanan kita makin Nah, kuat. kalau begitu pertahanan kita ini seberapa hebat sih Mas kalau menurut Mas Fahmi sekarang ini kalau melihat kenyataan Hizbullah seperti itu, melihat bagaimana kita mengkonsumsi alutsista dari negara lain dan lain sebagainya, kita bisa bikin sesuatu dari pindad dan lain sebagainya itu, kira-kira Mas Fahmi bisa menerangkan kita itu di posisi mana tuh untuk menjadi mandiri dalam hal pertahanan ini? Kemandirian itu baru target ya sekarang. Oh, baru target. Baru Ya? target yang belum mulai, Mas. sudah dimulai, tapi kalau kita bicara hari ini PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Tadi ya kita bicara teknologi kunci yang yang itu menjadi sangat vital dalam konteks pembangunan alutsista gitu ya. Terus kemudian kita harus bicara juga soal rantai pasok gitu kan. Ini kan selama kita nggak bisa bangun ekosistemnya, misalnya rantai pasok ini ekosistemnya nggak kebangun, ya sama aja. Suatu saat kita di embargo nggak mandiri lagi kita kan gitu. Kalau gitu, aku sampai pertanyaan terakhir lo deh. Gimana langkah preventif? Apa yang harus dibangun di pertahanan kita agar kejadian seperti di Lebanon itu tidak terjadi di tanah air kita, Mas? Apa yang harus dibangun di dalam sistem pertahanan kita? Kalau kita bicara pertahanan itu kan terutama terkait dengan serangan atau ancaman dari luar ya, eksternal. Artinya baik dari negara-negara lain, dari aktor negara maupun aktor negara kalau sekarang ya. Nah, yang harus sebagai langkah preventif yang paling mungkin paling masuk akal dilakukan ya jangan bikin musuh. Bikin teman sebanyak mungkin. Bikin teman sebanyak mungkin. Bertetangga yang baik kalau bahasanya Pak Good Prabowo neighborhood sekarang. policy ya. Bukan berarti kita nggak punya sikap gitu ya, Mas ya. Karena kan kalau orang dulu bilang kan nenek moyang kita bilang punya tetangga yang baik itu anugerah katanya kan gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan hari ini banyak-banyak menebar kebaikan di kawasan di dalam konteks global. Itu yang bisa kita lakukan supaya ancaman terhadap kita itu makin kecil, ancaman eksternalnya makin kecil. Itu aja dulu. Semoga tangganya nggak rese. Sembari kita mengejar kemandirian tadi. Gitu. Mas, kalau tadi kita bicara masalah keamanan cyber ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya, kalau Indonesia keadaannya seperti sekarang ini, di mana yang namanya data itu bisa dicuri demikian rupa, punya siapapun bisa kemana-mana. NPWP saya kemana-mana misalnya gitu. Kemudian ada akun-akun yang mudah diretas dan lain sebagainya itu. Ini seberapa rentan sebetulnya Indonesia itu dalam hal perang cyber ini? Kita harap jawaban yang jujur nih, Mas. Kondisi hari ini ya saya kira sangat rentan ya. Sangat rentan. Mas, sangat rentan. Kemarin apa PDNS kemarin kan? Itu menunjukkan kita sangat rentan. Terus kemudian ke depan makanya kan ancaman itu bukan hanya terkait dengan apa yang disebut sebagai kejahatan atau perbuatan melawan hukum ya terkait dengan keamanan cyber ini, tapi juga ancaman yang sifatnya militer dan hibrida gitu ya, serangan cyber.
Ya, apa yang terjadi terhadap Hizbullah ini kan contoh nyata bahwa serangan cyber itu sudah ya menjadi tools penting dalam peperangan modern. Peperangan, nah kalau dalam konteks peperangan hari ini namanya peperangan generasi kelima. Peperangan generasi kelima itu terkait dengan data dan informasi. Kalau dulu perang konvensional itu kan terkait dengan tanah, land, ya kan. Kalau ke depan itu landlord itu bukan lagi penguasa tanah, tapi penguasa data, penguasa informasi. Siapa yang paling mampu mengelola itu, mengendalikan itu, dia yang menjadi pemenang kan gitu. Saya kemarin ketemu orang sangat penting dan dia mengatakan, zaman sekarang data now is the new oil. Ya, data itu sekarang minyak baru, Mas. Ya. Jadi itu bisa digunakan apa saja. Kalau dulu Dan kan, data kita itu berhamburan. yes. Nah, ini kata Mas Fahmi sangat berbahaya. Jadi, Super berbahaya ya. Super berbahaya. Super berbahaya. Makanya kita itu mesti hati-hati, jangan anggap remeh lah yang seperti itu. Kalau seperti itu aja lepas, apalagi untuk keamanan bisa berbahaya kali. Apalagi contohnya benar-benar yang kemarin apa yang terjadi di Lebanon kan, itu Nah, benar-benar itu udah jadi sebagai- peringatan Pak Ade. Ya, betul. Untung kita dalam keadaan damai, ya kan? Semoga damai terus ya Pak Ade. Ya, kita semoga damai terus, Mas. Ya, Ya. tapi jangan lupa yang celah-celah yang tadi dibilang sama Harus Mas kita Fahmi harus tutup. Iya, Benar. ya. Mas Fahmi makasih banyak nih. Makasih, udah Mas. Syukuran, nyempetin ngobrol. Udah nyobain kopi di Kumparan juga. Ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini mencerahkan supaya kita lebih alert lagi terhadap hal-hal yang seperti itu Dan sehingga kita tidak kebobolan. Ya, dan itu bukan menakut-nakuti ya yang tadi Mas Fahmi bilang, tapi biar kita tambah waspada dan ada langkah preventif yang dilakukan ke depan. Teman Kumparan, terima kasih banyak.